Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Selamat datang di STSL, Simple Teaching and Simple Learning, with me Ahmad Marzuki. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas tentang descriptive text. Apa itu descriptive text? Baiklah, kita perhatikan dan simak video ini baik-baik. I hope you will enjoy this material. Okay. Descriptive text is a text which says what a person or a thing is like. Artinya adalah, descriptive text adalah sebuah teks yang menceritakan seperti apa seseorang atau sesuatu itu. Simpelnya, kita bisa artikan bahwa ini adalah sebuah teks yang mendeskripsikan tentang sesuatu. Bisa itu benda, bisa itu tempat ataupun orang. Its purpose atau tujuannya adalah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu, yaitu contohnya orang, tempat, atau benda. Berbicara tentang descriptive text, mostly descriptive text is about visual experience and relate to the sense. It's like how something looks, sound, and taste. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa descriptive text itu berhubungan dengan pengalaman visual atau apa-apa yang dapat dilihat, ya, dan relate to the sense, ya, merujuk pada indera kita. Ya, jadi bisa saya jelaskan ya bahwa descriptive text itu sangat berhubungan dengan indera kita. Kenapa? Ya, jadi ketika kita membaca teks tersebut atau membuatnya, jadi indera kita digunakan di situ. Jadi kita seolah-olah bisa merasakan, bisa melihat, bisa mendengar apa yang dijelaskan dalam teks tersebut. Contohnya, ketika dalam teks disebutkan ya atau dijelaskan bahwa pantai ini indah sekali, panoramanya indah dengan air yang sangat jernih, kemudian udara yang sangat sejuk. Nah, seperti itu. Jadi indera kita digunakan untuk kita dapat merasakan, seolah-olah kita dapat melihatnya bahwa airnya jernih sekali, pantainya indah sekali. Jadi seperti itu, ya. Jadi indera yang sangat menonjol di sini atau dalam teks deskripsi ini untuk dapat dijadikan patokan. Oke. Next, berbicara tentang generic structure of descriptive text, ya. Generic structure of descriptive text ini adalah susunan atau kerangka dari teks deskripsi itu sendiri, ya. Jadi ketika kita ingin membuat atau menulis sebuah teks deskripsi, maka kita harus memperhatikan susunan dari teks deskripsi itu sendiri, ya, supaya tentunya tulisan kita menjadi rapi dan benar, ya. Susunan dari teks deskripsi itu atau generic structure dari descriptive text adalah, yang pertama adalah identification, ya. Identification itu apa? Dia berisi tentang pengenalan dari objek yang akan digambarkan atau dideskripsikan. Seperti apa? Contohnya seperti orang, tempat, binatang, ya. Itu yang akan dideskripsikan. Nah, ini biasanya identification itu berada pada paragraf pertama, ya, pendahuluan. Nah, selanjutnya paragraf selanjutnya adalah description yang berisi tentang deskripsi atau gambaran dari apa-apa yang akan digambarkan, seperti binatang tadi, ya, benda, tempat, atau orang yang akan digambarkan. Nah, ini biasanya digambarkan seperti bentuknya, warnanya, ataupun apapun yang bisa digambarkan menurut penulis tersebut. Di sini saya ambil sebuah contoh teks berjudul Lembah Pelangi Waterfall yang terdiri dari 3 paragraf. Paragraf 1, 2, dan 3. Di paragraf 1 mencoba menjelaskan tentang lokasi dan akses menuju Lembah Pelangi Waterfall atau air terjun Lembah Pelangi. Nah, di sini merupakan identification atau pendahuluan dari teks yang berjudul
air terjun Lembah Pelangi ya. Kemudian paragraf 2 dan 3 merupakan description. Kenapa? Paragraf 2 dan 3 ini sudah mulai mendeskripsikan atau menggambarkan tentang Lembah Pelangi Waterfall itu. Pada paragraf kedua dijelaskan tentang tingkatan dari air terjun, kemudian juga dijelaskan tentang keindahan adanya pelangi, dan kemudian di paragraf ketiga dijelaskan atau digambarkan tentang panorama yang indah ya pada air terjun Lembah Pelangi itu. Jadi jelas bahwasanya paragraf 1 identification, kemudian paragraf kedua dan ketiga merupakan description atau penggambaran. Nah, itu merupakan generic structure atau susunan dari teks deskripsi ya, seperti itu. Beralih ke language feature of descriptive text atau ciri-ciri kebahasaan dari teks deskripsi. Dalam sebuah teks deskripsi memiliki ciri-ciri utama yang harus diperhatikan, yaitu adanya spesifik participant atau objek. Nah, di sini objek harus ada dalam sebuah teks deskripsi. Saya ambil contoh Bandengan Beach, My House, Borobudur Temple, Uncle Jim, dan tentunya masih banyak lagi objek yang bisa dideskripsikan. Kemudian yang kedua adalah the use of adjective atau penggunaan kata sifat. Nah, dalam teks deskripsi seringkali kalian akan menemukan banyak sekali kata sifat yang digunakan. Kenapa? Karena kata sifat ini digunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan dari objek yang dideskripsikan. Saya ambil contoh beautiful, cantik, handsome, gagah, kemudian famous, terkenal, dan tentunya masih banyak lagi kata sifat yang digunakan. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan simple present tense. Nah, dalam teks deskripsi digunakan adalah simple present tense. Kenapa? Karena dalam deskripsi ini menceritakan fakta atau kebenaran dari objek yang digambarkan, sehingga di sini digunakan pola simple present tense dalam kalimatnya. Jadi itu merupakan language feature atau ciri-ciri kebahasaan yang ada dalam teks deskripsi. Ya, oke kelas. Jadi itu tadi merupakan penjelasan dari pelajaran kita hari ini, yaitu tentang descriptive text. Oh ya, untuk mengingatkan saja bahwa hari ini kita telah belajar tentang pengertian teks deskripsi, generic structure, and language features of descriptive text. Ya, jadi saya harap sekarang kalian dapat lebih paham tentang descriptive text serta bisa menganalisis isi dari teks deskripsi itu sendiri. Oke, sebelum saya tutup pertemuan ini, saya ingin menyampaikan kepada kalian semua untuk terus belajar, membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat tentunya. Oke, see you on the next video. Bye-bye.